Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada kesempatan ini masih berkesempatan untuk bersama-sama berbincang diskusi tentang tema perancangan elemen mesin atau yang sering kita sebut dengan perencanaan elemen mesin. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak untuk berdiskusi, membincangkan tentang perancangan elemen poros, ya. Perancangan elemen poros. Baik, mari sama-sama kita mulai dari apa sebenarnya yang akan kita bicarakan ini, ya. Apa elemen poros itu, ya. Terus bagaimana merancang elemen poros itu. Nah, nanti kita akan bicara tentang beberapa poin. Yang pertama adalah fungsi poros, ya, sebagai sebuah elemen mesin. Yang kedua adalah jenis-jenis poros yang sering kita dapati dalam dunia kehidupan kita, baik dalam dunia kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks industri. Yang ketiga adalah apa kira-kira hal-hal yang penting dan patut kita perhatikan ketika kita ingin merancang sebuah poros, ya. Dan poin berikutnya adalah kita coba lihat bagaimana dalam kerjanya poros itu mengalami pembebanan, ya, karena ini nanti akan berhubungan dengan bagaimana kita merancang poros itu. Lalu yang kelima nanti kita akan bicarakan tentang tahapan-tahapan yang harus kita lalui dalam rangka merancang sebuah poros ini. Dan yang keenam adalah kita melakukan perhitungan dan perancangan poros, ya, dari rumus-rumus yang berlaku pada poros. Dan yang terakhir nanti kita akan ulas sedikit contoh soalnya. Baik, mengawali perbincangan poros ini, maka tentu kita perlu mendefinisikan poros itu sesungguhnya apa, ya. Jadi poros ini adalah sebuah elemen mesin. Nah, dia berfungsi untuk mentransmisikan sebuah daya, memindahkan energi dari satu elemen ke elemen lain, memindahkan daya dari satu elemen ke elemen lain, dan biasanya dia bekerja dalam kondisi berputar, sehingga sering kita sebut sebagai memindahkan putaran dari satu elemen ke elemen yang lain, ya. Nah, jadi sekali lagi elemen poros itu bisa kita definisikan sebagai sebuah elemen mesin yang dia itu punya fungsi untuk mentransmisikan daya dari satu elemen ke elemen yang lain dengan kondisi berputar, biasanya begitu, ya. Nah, lalu dari situ kita bisa mengenali fungsi poros itu sebenarnya apa, ya. Umumnya fungsi poros itu ya mentransmisikan daya, memindahkan daya itu, ya. Meskipun kadang-kadang kita dapati ada sebuah poros yang dia tidak memindahkan daya, tapi menahan beban saja, gitu ya. Nah, tetapi yang akan kita bahas itu adalah ketika poros ini berfungsi untuk memindahkan daya, karena perhitungannya lebih rumit daripada sekedar menahan beban. Nah, lalu fungsi poros itu juga dia, ya, karena dia mentransmisikan daya, maka dia akan menghubungkan antar elemen mesin. Biasanya apa yang kemudian digunakan untuk menghubungkan atau yang dihubungkan oleh elemen poros ini, ya. Yang pertama biasanya roda gigi, ya. Roda gigi itu untuk bergerak, berputar, maka dia butuh elemen poros. Kemudian ada pule, ya. Pule yang seringkali itu dalam kerjanya bersamaan dengan sabuk misalnya, maka dia juga butuh poros. Di samping untuk memegangnya, juga untuk menahannya, juga untuk memindahkan daya, ya. Yang ketiga adalah sprocket. Sprocket itu piringan rantai misalnya, ya. Itu juga dia akan membutuhkan poros dalam memindahkan mentransmisikan dayanya, ya. Flywheel, ya, roda yang ada di ujung poros biasanya itu, ya. Nah, ini adalah fungsi poros. Nah, berikutnya, ya, ada bagian-bagian yang kemudian berhubungan dengan poros ini, ya, yang karenanya dia bisa membuat poros ini memindahkan daya, ya. Apa itu? Ya, biasanya pasak, bisa kita lihat di gambar ini, ya.
di gambar kita ini ya, ada pasak di sini, ada K ya. Itu poros ini akan memindahkan daya kepada roda gigi karena roda gigi dan poros dikaitkan dengan sebuah pasak atau K ya. Ada juga spline ya. Jadi poros ini dalam dia memindahkan dayanya ke bagian yang diputar, ini dia menggunakan spline. Nah, kayak bintang begitu ya, yang sering kita sebut sebagai pasak bintang ya. Ada juga pakai kopling ya, yang ini removable ya, dia bisa bongkar pasang biasanya ya. Nah, sehingga poros dari satu sisi ini akan bisa dipindahkan, akan bisa memindahkan daya ke poros di sisi lain yang di seberang sana ya. Nah, ini kopling dan lain-lain ya, yang bisa menghubungkan antara poros dengan elemen yang lain ya. Nah, kita bisa lihat juga di sini ya, biasanya poros ini kita gunakan untuk misalnya memindahkan antara daya dari sebuah turbin untuk menggerakkan sebuah generator, sehingga generator ini bisa membangkitkan listrik ya. Nah, dari turbin yang bergerak ini putarannya dipindah ke generator. Nah, disitulah kemudian ya, di sini juga menggunakan kopling ya, misalnya ya, untuk apa? Memudahkan pembongkaran. Ini koplingnya kopling tetap ya. Nah, jadi poros ini akhirnya berfungsi memindahkan sebuah daya dari turbin ke generator. Ini contohnya ya, contohnya. Nah, ini bentuk-bentuk poros umumnya itu silinder ya. Bisa silinder pecah, bisa silinder berlubang ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari beban yang diterimanya, umumnya itu beban torsi. Beban torsi itu yang memutar poros ya, mutar poros. Atau beban momen, poros ini kemudian mengalami lendutan ya, lendutan begini ya. Itu poros ya, momen ya. Begitu. Nah, jenis poros itu ya bisa kita tinjau dari beberapa sisi ya, misalnya ya ditinjau dari dia mentransmisikan dayanya, maka ada poros yang disebut poros transmisi, fungsinya memindahkan daya. Tapi ada juga poros mesin yang ada di dalam mesin, bagian dari mesin, misalnya poros engkol ya, poros engkol ya. Ada lagi ya, kalau kita lihat dari beberapa fungsinya, dia ada yang disebut dengan poros transmisi ya, yang memindahkan daya. Tapi ada juga poros gandar atau axle, ada yang disebut dengan poros spindle. Nah, apa masing-masing itu ya? Kalau kita lihat ini ya, poros transmisi seperti tadi itu penerapannya di turbin yang kemudian dayanya dipindahkan ke generator. Nah, disebut poros transmisi karena fungsinya memindahkan daya memang ya. Bentuknya biasanya bulat ya, pejal begini ya. Ya, line transmission ya. Kemudian poros macam ini biasanya beban yang diterimanya itu kalau tidak puntir ya. Biasanya puntir murni ya. Kadang-kadang ada kalanya juga kombinasi dengan beban lentur atau bending momen ya. Begitu. Nah, daya yang ditransmisikan ya melalui poros ini bisa juga melalui perantara kopling ya, roda gigi, puli sabuk atau sprocket, rantai dan lain-lain seperti yang kita sebutkan di depan tadi ya. Nah, ada lagi spindle. Spindle ini juga poros, tapi umumnya dia pendek dan fungsinya itu untuk memegang perkakas di mesin perkakas ya, memegang pahat ya. Ya, seperti di mesin perkakas itu ya. Nah, ini dalam konteks kehidupan perbengkelan sering kita temukan ya, poros transmisi memindahkan daya dari putaran spindle ke putaran pahat yang nanti akan memakan benda kerja ya. Nah, relatif pendek ya. Lalu kemudian seperti poros utama mesin perkakas ya, di mana beban utamanya berupa puntiran ya. Jadi puntiran. Karena pendek maka bendingnya tidak banyak dipertimbangkan gitu kan. Nah, karena dia fungsinya memotong, maka poros ini dibikin mempunyai kekerasan yang tinggi sehingga tidak mengalami deformasi yang cukup berarti ya. Karena kalau ini tidak rigid, tidak kaku, dia
mengalami deformasi, lentur, maka kalau dia dipakai untuk melubangi, ya misalnya waktu kita ngedrill gitu ya, maka lubangnya bisa tidak sesuai, tidak presisi hasilnya. Nah, yang terakhir itu poros gandar. Poros gandar itu sering kita sebut juga dengan poros Excel. Nah, bentuknya itu ya menyerupai poros, tapi ada ciri-ciri yang dia miliki. Dia tidak berputar, ya. Dia tidak berputar, ya. Dia cenderung menahan beban, ya, mendukung komponen berputar. Jadi dia lebih kepada menahan komponen yang berputar sehingga kemudian dia menerima beban. Contohnya di mana? Contohnya itu di roda kereta api. Itu poros Excel-nya, gandarnya ini tidak berputar, ya. Yang berputar itu adalah rodanya. Nah, tapi kalau dalam penerapan di kereta api itu ada roda ini masih ada poros dalamnya. Nah, poros dalam ini berputar, lalu kemudian ditahan oleh gander atau Excel ini yang berlubang, ya. Nah, beban utamanya karena dia tidak berputar, tidak mengalami torsi, sehingga dia lebih banyak mengalami momen bending, ya, momen bending, beban lengkung, ya, beban lengkung. Nah, ini contohnya, ya. Ini misalnya di roda kereta gander ini, ya. Di sini ada bearing, ya. Ditahan, ini ada poros yang berputar mengikuti roda. Nah, ini Excel-nya ini, ya. Excel-nya, poros Excel-nya, ya. Ya, lubang di dalam tengahnya itu, ya. Nah, ini penerapannya ya di roda-roda kereta, ya. Ya, dia tidak mendapatkan beban puntir karena dia tidak berputar, ya. Nah, oke. Dia umumnya hanya menahan beban lentur saja, ya, jika dia bergerak. Oke. Yang terakhir itu ada poros yang lain, poros fleksibel namanya, sering kita sebut poros fleksibel, ya. Nah, kenapa disebut fleksibel? Karena bentuknya bisa berubah-ubah, tetapi dia fungsinya juga memindahkan daya, ya, kayak ini, kayak kabel, ya. Kayak kabel seling itu bisa berfungsi untuk memindahkan daya, dan itu juga jenis poros, gitu ya, disebut poros luwes, ya, poros luwes, ya. Jadi menurut bentuknya poros itu dapat digolongkan poros lurus saja seperti umumnya. Ada juga disebut poros engkol karena bentuknya tidak lurus, ya, kayak di poros engkol mesin itu, torak itu, ya. Ya, kemudian ada poros yang fleksibel atau luwes yang dia bisa berubah-ubah bentuk kayak kabel, kan begitu, ya. Nah, baik, itu beberapa macam poros, ya. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang apa hal-hal penting yang harus kita pertimbangkan dalam merancang sebuah poros, ya. Yang pertama adalah kekakuan atau kekuatan poros, ya. Ini lebih bicara tentang kekuatan bahan dari poros yang kita gunakan, ya. Di situ nanti dia akan memiliki kekuatan tegangan izin, tegangan bending izin, atau dia memiliki tegangan geser izin. Lalu yang kedua adalah kekakuannya, ya, modulus elastisitasnya, ya. Ini nanti akan berhubungan juga dengan tegangannya, ya. Kemudian yang ketiga adalah putaran kritis, ya. Dia berputar pada putaran berapa, itu sangat berpengaruh kepada perancangan poros kita. Lalu kondisi korosi, ya, korosi diakibatkan oleh lingkungan sekitar. Ini juga perlu dipertimbangkan nanti kalau kita memang sudah merancang dalam implementasinya di sebuah struktur sebuah mesin, ya. Yang kelima adalah bahan poros, ya, ini kaitannya dengan kekakuan poros tadi, ya. Sehingga 5 ini tidak harus kita pertimbangkan. Hal-hal lain juga harus dipertimbangkan, itu semacam estetika, ya. Jadi bentuknya itu kemudian bagus untuk dipandang, ya. Itu aspek estetika, ya. Kadang konstruksi mesin kita ini tidak indah dipandang, makanya kemudian orang nggak suka, ya, meskipun fungsinya itu penting. Lalu yang berikutnya itu adalah ekonomis, aspek ekonomis. Nah, dalam konteks perancangan elemen mesin itu lebih kepada jangan sampai kita membuat elemen mesin itu dirancang dengan oversize. Karena kalau oversize kita akan membutuhkan material yang banyak.
dan karenanya kemudian akan mengurangi nilai ekonomisnya. Kalau kita bikin mahal, kalau kita produk untuk dijual juga jatuhnya akan lebih mahal, ya. Oleh karenanya harus kita optimasi berapa ukuran yang paling kecil, tetapi dia aman dari beban yang dia tanggung. Nah, disitulah ya permainan perancangan elemen mesin itu. Baik, kita bicara pembebanan. Ya, secara umum poros ini bisa bekerja dengan beban torsi murni, ya, satu. Yang kedua, dia juga bisa bekerja dengan beban bending murni, ya, tegangan bending saja. Yang ketiga, itu dia juga bisa mengalami pembebanan kombinasi antara torsi dan bending, ya. Dan juga ada kombinasi antara torsi, bending sama aksial, tarik. Ya, aksial itu beban tarik atau tekan yang searah dengan sumbu poros. Nah, dalam kebanyakan konstruksi mesin, ya, kalau poros itu ya paling sering itu menerima beban torsi. Dan dalam kondisi tertentu dia mengalami beban bending. Contohnya beban bending itu apa? Ketika poros menahan pule dihubungkan dengan sabuk. Sabuk ini kan menarik, ya. Di samping ada torsi yang harus dia pindahkan, dia berputar, dia ketarik oleh beban sabuk, maka dia mengalami kombinasi dua beban antara torsi dengan bending, ya. Baik, yang berikutnya adalah tahapan-tahapan agar kita nanti melakukan perancangan ini dengan sistematika yang baik, ya. Minimal ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama adalah gambarkan atau deskripsikan. Kita deskripsikan dalam bentuk gambar permasalahan yang akan kita rancang ini, ya. Kalau poros ya kita gambarkan porosnya. Lalu dia dalam sistem kerjanya itu bagaimana kita gambarkan. Kalau bisa kita gambarkan free body diagramnya, sehingga nanti akan mudah kita menganalisisnya. Yang kedua adalah kita tuliskan variabel-variabel apa saja yang diketahui dan berapa nilai serta satuannya. Ini penting, ya. Kadang-kadang kita catat nilainya tapi satuannya nggak dicatat, ya. Padahal nanti ada kebesaran lain yang satuannya tidak sinkron, sehingga harus disamakan. Maka kemudian kalau ini terabaikan, ya kita kalikan atau kita bagikan begitu saja, belum disinkronisasi satuannya, maka hasilnya akan salah nanti, ya. Jadi tetap satuannya harus, nilainya kita catat dan satuannya juga kita lihat, nanti kita sinkronkan antar variabel itu sehingga satuannya itu sesuai, ya. Sehingga penggunaan dalam rumusnya tidak salah. Yang ketiga adalah tuliskan variabel apa saja yang akan dirancang atau ditanyakan, ya. Ya, itu kita tulis sehingga disitulah kemudian kita melakukan identifikasi kira-kira dengan pertanyaan itu rumus apa saja yang berlaku, ya. Kita catat rumus-rumus yang berlaku, ya. Lalu kemudian dari rumus-rumus yang berlaku itu baru kita lakukan perhitungan, ya. Nah, dari perhitungan inilah maka kemudian kita tetapkan nilai dari variabel yang ditanyakan sebagai perencanaan kita, ya. Nilai itu harus kita ambil yang aman, ya, yang aman berdasarkan perhitungan yang sudah kita lakukan. Baik. Nah, kita mulai sekarang perhitungan dan perancangan poros dengan beban torsi murni, ya. Maka kalau kita perhatikan poros dengan beban torsi murni ini, rumus yang berlaku adalah ya T dibagi J sama dengan To dibagi R. Apa T itu? T itu torsi, ya, torsi yang dipindahkan dibagi J, ya, momen polar, ya, dari poros. Lalu kemudian dia harus sama dengan ya To tegangan geser dibagi R, ya, jari-jari, ya, poros, ya, jari-jari poros, jari-jari dari titik pusat, ya, putaran, ya, titik terluar dari titik pusat putaran, ya. Jadi T itu torsi atau momen putar yang bekerja pada poros, ya. Lalu J itu momen inersia polar dari poros, ya. Lalu To itu tegangan puntir atau sharing, tegangan geser, ya. Kemudian yang R itu adalah jarak terjauh, ya, jarak terjauh dari bagian poros terhadap titik pusat putaran, ya.
jarak terluar. Nah, jarak terluar ini karena poros, maka jarak terluarnya ya sisi luar dari poros, maka dia ya berapa harganya? Ya sama dengan jari-jari poros atau diameter poros dibagi 2 itu ya. Diameter poros dibagi 2. Ya. Baik. Nah, sekarang kita mulai lakukan analisis ya dari sebuah poros yang pejal yang mengalami beban torsi murni ya. Coba kita perhatikan ya. Ya, sebagaimana tadi di depan kita sudah katakan berlaku rumus ini. Ya, T sama dengan T per J sama dengan to per R. Ya. Di mana J kalau kita lihat dari referensi di tabel momen polar sebuah benda 3 dimensi yang berwujud lingkaran atau tabung seperti poros ini, dia adalah sama dengan pi per 32 kali D pangkat 4, di mana D itu adalah diameternya ya. Maka kita bisa gunakan ini untuk poros. Lalu torsi ya, karena torsi itu sama torsi dibagi J ya, torsi dibagi J sama dengan to per R, maka J kita masukkan nih, J kita masukkan ya ke sini, sehingga T torsi dibagi pi per 32 D pangkat 4 sama dengan to per R ya. Maka J nya saya pindahkan ke sini, ke kanan, maka T sama dengan to per ya R ya kali pi per 32 D pangkat 4. R nya kita ganti menjadi apa? R nya itu setengah D ya. Kalau R nya kita ganti setengah D, maka akan kita dapatkan ya T torsi sama dengan pi dibagi 16 kali D pangkat 3 kali to. Nah, dari persamaan ini ya kita gunakan ya untuk mencari D. D pangkat 3 sama dengan berapa? Ya, D pangkat 3 sama dengan T kali 16 dibagi pi dibagi to. Karena D pangkat 3 sama dengan T kali 16 dibagi pi kali to, maka D bisa saya cari sebagai akar 3 dari 16T dibagi pi kali to ya. Jadi rumus ini kita dapatkan untuk mencari diameter poros ya. Sekarang bagaimana untuk poros berlubang? Sama, tinggal J nya ya, J nya ini itu kita ambil benda 3 dimensi yang berlubang ya, poros berlubang. Berlaku rumus apa? Momen polar untuk sebuah silinder berlubang itu adalah pi per 32 kali D0 pangkat 4 dikurangi DI pangkat 4 ya. Nah, R nya D0 per 2 ya, diameter luar dibagi 2. Kalau kita definisikan K itu D in dibagi D out ya, diameter dalam dibagi diameter luar, maka kita dapatkan ya torsi nanti rumusnya sama dengan ini pi per 16 to kali D0 pangkat 3 dikali 1 min K pangkat 4, dimana ya apa K itu adalah perbandingan antara diameter dalam dibagi diameter luar ya, diameter dalam dibagi diameter luar, ini perbandingannya. Oke. Sehingga dari rumus ini kita bisa mencari diameter luar dari poros ya, itu adalah akar 3 dari 16 kali T dibagi pi to kali 1 dikurangi K pangkat 4 ya. Ini untuk poros berlubang. Oke. Nah, sekarang persoalannya T itu dari mana? T itu kadang-kadang bisa kita temukan ya, kalau dia itu bersumber dari sumber daya semacam motor penggerak atau turbin dan lain-lain, maka biasanya di motor penggerak atau turbin itu diketahui daya dari turbin, daya dari motor, dan juga putarannya. Nah, kalau kita memiliki informasi sumber dayanya dari sini, maka berlakulah rumus ini. T sama dengan 60 kali P dibagi 2 pi N ya, dimana P nya itu daya, N ini adalah putaran. Putarannya siapa? Putarannya motor. Putarannya siapa? Putarannya turbin. Dan itu artinya juga putaran poros.
karena turbin motor ini dipakai untuk memutar poros. Nah, adapun kadangkala torsi ini kita dapatkan dari mekanisme transmisi sabuk. Nah, kalau mekanisme transmisi sabuk bisa kita dapatkan dari menghitungnya torsi itu sama dengan T1 min T2 kali R, di mana R ini adalah besarnya radius pule dari sabuk, ya, di mana T1 adalah gaya tarik bagian yang tegang, yang kenceng, T2-nya adalah gaya tarik dari bagian yang kendor. Nah, itu ya. Sekarang kita coba penerapannya dalam soal, ya. Contoh, ya, sebuah daya sebesar 30 kW ditransmisikan oleh sebuah poros dengan putaran 300 rpm, ya. Jika diambil ban poros dengan tegangan puntir izin adalah 48 megapascal, maka rancanglah diameter poros agar aman dalam kerjanya. Oke. Nah, mari kita selesaikan. Pertama kita gambar, ya. Gambar poros ini bekerja dalam daya P 30 kW, putarannya N-nya 300 rpm, ya. Kita gambar, ya. P-nya 30, N-nya 300. Ya, jelas. Ini R, ya, jari-jari porosnya. Biar nggak salah. Nah, setelah itu, ya, diketahui apa saja diketahui tadi? Putaran poros N 300 rpm. Ya, daya yang dipindahkan 30 kW. Ingat, ini kilowatt. Harus kita rubah ke watt. 30 kali 10 pangkat 3 watt. Ya. Kenapa? Karena rumus di depan ini, ya, berlaku ketika P-nya itu satuannya watt, ya. P-nya satuannya watt, ya. Rumus di depan tadi itu, ya. Ya. Oke, ya, P-nya ini satuannya watt, ya. Harus kita rubah ke watt dulu. Oke. Oke. Nah, berikutnya tegangan geser izin diketahui berapa tadi? 48 Newton per milimeter kuadrat. Ini ingat, satuannya milimeter. Ya. Biasanya ada yang meter dan seterusnya, ya. Nah, kita catat itu satuan-satuannya karena ini nanti akan penting untuk kita lakukan proses perhitungan, ya. Nah, diameter poros yang ditanya, diameter poros amannya berapa? Ya. Nah, oke, dari situ kita ingat rumus-rumus yang berlaku untuk analisis poros itu apa saja, ya. Nah, rumus yang berlaku untuk analisis poros, ya, itu adalah pertama, T torsi itu sama dengan pi per 16 D pangkat 3 T toh, ya. Ya, sehingga D bisa kita cari dengan rumus ini, ya, akar 3 dari 16 T per pi kali toh, ya. Nah, oke, ya. Sementara T itu bisa kita cari dari data motor tadi, dayanya berapa, P 300, N-nya berapa, 300 rpm N-nya, ya. Nah, dari situ kita masukkan, kita mulai melakukan perhitungan-perhitungan, ya. Kita lakukan perhitungan, ya. Dari sini kita lakukan perhitungan, ya. Jadi torsi yang bekerja pada poros, ya, adalah 60 kali P dibagi 2 Pn, ya. P-nya kita masukkan, P-nya 30 kW, berarti 30 kali 10 pangkat 3 watt, ya. Lalu N-nya kita masukkan 300 rpm, Pi-nya 3,14, ya. Nah, kalau kita hitung semuanya ini, maka kita dapati angka torsinya 954,93 kali 10 pangkat 3 Newton, ya, meter, ya. Ini meter, masih meter, mohon maaf. Jadi hitungan pertama ini dalam bentuk, ya, meter, ya, karena ini P-nya watt, ya, ini rpm, ini meter. T sama dengan 954 kali 929 Newton, 6 Newton meter, ya. Padahal tadi di tegangan itu datanya milimeter. Nah, ini kita rubah dulu ke milimeter, dikalikan 10 pangkat 3, jadi Newton milimeter. Tadi Newton meter dirubah menjadi Newton milimeter, dikalikan 10 pangkat 3. Oke. Nah, dari situ maka kita masukkan D sama dengan akar 3, 16 kali T dibagi pi per to. T nya kita masukkan 954,93 kali 10 pangkat 3,
ya dibagi pi kali 48. Ini kan Newton per milimeter ya persegi di sini. Oke, akhirnya kita dapat diameternya adalah 49,619 mm. Satunya sudah milimeter karena ini tadi sudah Newton milimeter, yang di sini ya Newton meter di sini, yang di sini Newton per milimeter persegi. Jadi ya nanti satuannya milimeter. Oke. Nah, dari situ, dari hasil perhitungan kita menunjukkan diameter minimal aman itu adalah 46,619 mm. Maka boleh dong kita rencanakan, oh saya ambil saja diameternya porosnya dalam 48, berarti aman. Jadi intinya harus diambil lebih dari diameter minimal ini. Baik, itu untuk perhitungan dan perancangan poros dengan beban torsi murni. Nah, sekarang kita coba menghitung ya poros dengan beban momen bending murni. Ya, berlaku rumus-rumus ini. M momen per I sama dengan sigma per Y. Sigma ini tegangan tarik atau tekan, sama dengan E modulus elastisitas per R. R itu kelengkungan bending ya. Nah, dalam hal ini M satuannya Newton meter ya. Tegangan lengkung izin Pascal ya. I momen inersia meter pangkat 4. Y nya diukur dari sumbu netral ya. Jarak diukur dari sumbu netral ini nanti melengkung ya. Y nya itu sama dengan radius poros. E nya modulus esas, R nya radius kelengkungan, nanti ini melengkung ya. Oke. Nah, dari situ maka kita dapatkan hubungan ya dari persamaan ini. Dari persamaan ini kita ambil yang ini dulu, MI sama dengan sigma per Y. Maka diperoleh M sama dengan sigma. Sigma ini tegangan ya, tegangan tarik izin ya, atau tegangan bending izin kali seper Y. Kalau kita definisikan Z itu adalah section modulus, besarannya I per Y, maka ini I per Y kita ganti Z ya. Jadi momen ya bending yang terjadi pada poros sama dengan sigma kali Z, di mana Z adalah section modulus. Apa section modulus? Section modulus itu I momen inersia dibagi Y ya, dibagi Y. Nah, kita coba ya perhatikan ya, poros untuk poros pejal I sama dengan pi per 64 D pangkat 4. Y sama dengan D per 2 ya. Y itu sama dengan diameter poros per 2, jadi sama dengan jari-jarinya ya. Kalau untuk poros pejal begini berlaku ini, maka kita tinggal masukkan Z sama dengan I per Y ya. Karena Z sama dengan I per Y, I nya ya, I nya kita ganti nih pi per 64 D pangkat 4. Y nya D per 2, berarti D ini dibagi D per 2 ya, ini ya. Jadi itu nanti ya. Jadi ini ya, pertama ini dibagi ini ya, kita bagi seret ya. Maka D nya dibagi D pangkat 4 dibagi D tinggal D pangkat 3. 64 dibagi 2 tinggal 32. Jadi pi D pangkat 3 per 32 ya. Ini jadi dapatnya ini Z. Oke ya. Sehingga momen itu sama dengan tau kali Z. Z nya kita masukkan ini, sehingga kita dapat momen bending dari sebuah poros itu sama dengan sigma kali pi per 32 kali D pangkat 3. Oke ya. Nah, dari sini ya kita bisa lanjut ya. Kita lanjut ya, untuk poros pejal ya berlaku ini ya. Nah, berlaku ini. Nah, sekarang ya D nya berapa? Jadi tadi kan rumusnya ini, M sama dengan Z pi D pangkat 3 per 32. Maka D sama dengan ini 32M per pi kali to ya, kali sigma B ya akar 3. Ini mencari diameter untuk bending, karena
beban bending. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, untuk poros berlubang kita masukkan ini untuk poros berlubang, ya. Untuk poros berlubang, I-nya ini, Y-nya ini. Kalau kita masukkan, ya, ke Z sama dengan I per Y, didapat PD pangkat 3 per 32. Ya. Ya. PD pangkat 3 per 30, PD pangkat 3 per 32 kali, ya, apa namanya, ini bukan D pangkat 3 pangkat 3, tapi D0 pangkat 3 dikurangi DI pangkat 3, ya. Mohon maaf, D0 apa namanya, ini D0 pangkat 3. Jadi ini kan I nya ini dibagi dengan Y, D0 per 2, ya. Nah, nanti kita lakukan manipulasi seperti waktu poros berlubang yang kena beban apa namanya, torsi, kita dapatkan Z nya ini Pi D0 pangkat 3 dibagi 32, ya, sehingga kita dapatkan, ya, ini D, ini kurang, ini ya, ini kurang, ya, ini kali 1 min K pangkat 4, ya, min K pangkat 4, ya. Oke, dimana K itu sama dengan, ya, DI per D0, ya, DI per D0, ya. Baik, ya. Jadi ya. Jadi kalau kita gunakan K sama dengan DI per D0, kita dapat rumusan untuk poros berlubang kena bending sama dengan sigma kali Pi per D0 per 32 kali D0 pangkat 3 kali 1 dikurangi K pangkat 4. Oke. Nah, sehingga akhirnya dari persamaan ini untuk mencari diameter luar kita peroleh rumus ini. Berapa diameter dalamnya? Kita tinggal menggunakan tadi perbandingan K sama dengan DI per D0, ya. Kalau D0 sudah ketahuan, maka DI-nya bisa kita cari. Nah, ini contoh perencanaan poros dengan beban torsi murni. Oke, perhatikan di sini, ya, sepasang roda kereta api mendukung beban 50 kN tiap as atau axle dengan garis kerja 100 mm diukur di luar axle, ya, ini ada 100 mm, ya. Nah, jarak antara rel 1,4 ini, ya, sehingga ujung ke ujung 1,4 ditambah 200, ya. Ya, hitunglah diameter axle jika tegangan lengkung izin maksimum adalah 100 megapascal. Nah, pertama kita gambar, ya, kita gambar sudah, lalu kita tulis yang diketahui. W diketahui, ya, 50 kN, harus kita rubah ke newton, 50 kali 10 pangkat 3 newton. L 100, ya, X-nya, L-nya itu ini, ya, ya, X-nya ini, jarak ini 100, ya, 1,4 meter. Lalu tegangan bendingnya, ya, izin maksimum 100 newton per milimeter. Ini milimeter loh, ya, ini milimeter, ya, ini milimeter, ini meter, maka harus disamakan nanti, ya. Ditanya diameter poros agar aman. Oke, maka yang pertama kita cari adalah momen di A. Gimana cara nyari momen di A? Kita lihat saja di A ini pas ada gaya 50 berada di titik A. Titik A itu titik bekerja gaya 50, berarti momennya 0. Kalau kita lihat dari arah sini momennya 0, ya, 0. Lalu kemudian titik C kita lihat dari arah sini, ya. Titik C ini, ya, kita lihat dari arah sini, maka ada gaya 50 kN ke bawah dengan jarak berapa? 100 mm. Ya. Maka saya masukkan momen di C itu 50 kali 10 pangkat, ya. Ini kan kilonewton, ya. 10 kilonewton. Ya, newton 5 kali 10 pangkat 50 kali 10 pangkat 3 kali 100, ya, kali 100. 100-nya milimeter.
Maka ini Newton milimeter satuannya. 5 kali 10 pangkat 6 Newton milimeter. Arahnya kemana momennya? Ke sini. Momennya arahnya ke sini. Kita anggap berlawanan arah jarum jam ini positif. Oke. Ya, 50. Ya. Nah, lalu di D itu di sini. Di D, kita lihat berapa di D ini, di titik D ini. Ada momen 50 ke arah bawah, jaraknya berapa? Ya, 1,4 ya. Ya, 1,4 ditambah 100 mili. Ya, 100 mili berapa? Ya, 0,1 meter, berarti 1,5. Ya, atau ini 1400 tambah 100 mili. Ya, berarti 50 kali 50 kilonewton, 50 kali 3, 50 kali 10 pangkat 3 dikali jaraknya 1,4, ini 1400 meter milimeter ditambah 100 jadi 1500 milimeter. Oke. Ya. Ini arahnya ke sini. Lalu ada gaya RC ke sana, ya. Ya, gaya RC, ya. Ya. Gaya RC itu berapa? RC ini gayanya sama dengan berapa? Ya, sama dengan 50, kan 50 ditambah 50 ya, 100 dibagi RC dan RD. Nah, ini karena ini simetris, maka RC ini sama dengan RD ya. Maka membagi beban yang sama dua-duanya ini. Berarti 100 dibagi 2, berarti 50. 50 arah ke sini ya. Jaraknya berapa? 1400. Ya, 50 dikurangi 50 kali 10 pangkat 3 kali 1400. Ya. Ini kalau kita selesaikan hasilnya 5 kali 10 pangkat 6 Newton milimeter. Lalu di B, ini kita lihat dari sini saja, dari sini. Ada beban nggak di sini? Nggak ada, berarti 0. Nah, berarti dari perhitungan momen ini yang paling besar terjadi di C dan terjadi di D. Harganya sama. Nah, ini yang kita gunakan untuk menghitung rumus ini ya. Momen maksimum ada di C dan D ya, besarnya ini 5 kali 10 pangkat 6 Newton milimeter ya. Nah, sementara rumus yang berlaku dalam perencanaan diameter poros, momen maksimum sama dengan tegangan izin kali pi per 32D pangkat 3, atau rumusnya ini ya, D sama dengan akar 3, 32M dibagi pi kali tegangan bending kali B. Nah, M nya ini apa? Ya, M maksimum ini yang kita masukkan, 5 kali 10 pangkat 6 ya. Pi kita masukkan ya, tegangan geser izinnya 100 kita masukkan ya, maka didapat diameternya 79,8. Oke, dari sini kita simpulkan ya, diameter poros bisa diambil 80 mm. Ini sudah aman karena yang kita peroleh di sini adalah 79,8 mm. Tapi ini mepet sekali. Ya, lebih amannya bisa diambil 82, 85 dan seterusnya. Nah, kira-kira begitu. Oke, yang berikutnya nanti yang dalam konteks elemen mesin ini kita akan juga nanti berhubungan dengan poros dengan beban kombinasi antara torsi dan momen. Silakan dipelajari ya di buku literatur, atau nanti silakan diikuti video yang saya berikan, lalu cobalah latihan soalnya ya. Karena kita waktunya terbatas, maka untuk kali ini saya cukupkan sekian. Nanti bisa dilihat video tayangan berikutnya yang menjelaskan tentang beban kombinasi ya. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di melalui sosial media yang kita miliki bersama-sama ya. Bisa juga melalui telekonferensi yang kita lakukan. Baik, nah ini tugas, silakan dikerjakan tugasnya. Sudah kita tampilkan di form tugas ya, silakan dikerjakan dan jangan lupa diupload, dikumpulkan sebelum batas waktunya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di pekan yang berikutnya, di kesempatan yang berikutnya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan,
ikuti protokoler kesehatan ya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.